Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa lagi dengan saya. Sahabat sekalian, kali ini saya akan menyampaikan ketentuan pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Sahabat semua, berikut bunyi pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Yang pertama, persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 huruf B meliputi provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000 orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 pemilih. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta sampai dengan 5 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 pemilih. C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 5 juta sampai dengan 10 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 pemilih. D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 10 juta sampai dengan 15 juta orang harus mendapat dukungan paling sedikit 4.000 pemilih. E. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 pemilih. Sahabat semua, ayat 2, dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebar di paling sedikit 50% dari jumlah kabupaten kota di provinsi yang bersangkutan. Ini penyebarannya sahabat semua di ayat 2. Ayat 3, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung. Itu ayat 3. Ayat 4 sahabat semua, seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 orang calon anggota DPD serta melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam pemilu. Nah sahabat semua, untuk ayat 4 ini ada sanksi bagi orang yang mencoba untuk melakukan perbuatan curang menyesatkan. Sanksi ini diatur di pasal 519 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta. Itu sanksi bagi jika ada yang melakukan perbuatan curang atau menyesatkan dalam tanda kutip perbuatan yang mencoba untuk melakukan melawan hukum, perbuatan melawan hukum. Itu di ayat 4 sahabat semua, larangan dan sanksinya. Ayat 5, dukungan yang diberikan kepada lebih dari 1 orang calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan batal. Yang dinyatakan batal dalam ketentuan ini adalah dukungan kepada semua calon yang didukung. Artinya, sahabat semua, kalau dalam proses administrasinya ada 1 orang mendukung lebih dari 1 calon anggota DPD, maka dalam proses verifikasi faktual ini akan membuktikan nanti apakah benar mendukung ke semua calon anggota DPD yang didukungnya atau hanya 1. Kalau hanya 1 dalam proses verifikasi faktual, maka itu dinyatakan tetap memenuhi syarat
dukungannya, sehingga dukungan yang lain itu dinyatakan tidak memenuhi syarat atau gugur. Itu terhadap dukungan yang lebih dari satu. Ayat 6, jadwal waktu pendaftaran peserta pemilu anggota DPD ditetapkan oleh KPU. Nah itu sahabat semua berkaitan dengan pasal 183 tentang persyaratan dukungan bagi calon anggota DPD. Nah sahabat semua, perlu juga kita pahami bahwa pendukung yang memberikan dukungan kepada calon anggota DPD tidak bermakna bahwa pemilih ini atau pendukung ini sudah menjadi wajib untuk memilih calon anggota DPD yang diberi dukungan tersebut. Karena sesungguhnya memberikan dukungan ini hanya memberikan persetujuan bahwa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk menjadi calon anggota DPD. Nah itu konteksnya, bukan berarti wajib memilih pada hari pemungutan suara, karena lagi-lagi saya sampaikan bahwa pemilih pada hari pemungutan suara untuk memilih peserta pemilu itu ada namanya asas rahasia. Nah asas rahasia ini pemilih tidak diketahui siapa saja yang akan dia pilih di bilik pemungutan suara. Yang kedua, asas bebas. Tentu dalam asas bebas pada pemilu, setiap pemilih bebas menentukan siapa yang ingin dia pilih. Nah itu sahabat semua perbedaannya antara memberikan dukungan dan memilih pada hari pemungutan suara. Nah sahabat semua, itu persyaratan calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Demikian sahabat semua, sesi pembahasan kali ini. Sampai jumpa di sesi pembahasan berikutnya, dan tetap ikuti video-video kami yang kami share setiap saat. Demikian, salam jumpa kembali dengan saya Sairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.